adalah fitrah. Fitrah. Bahwa secara asal kejadian manusia diciptakan di dalam dirinya itu ada keyakinan tentang yang namanya Tuhan. Nah ya, namanya Allah. Makanya kemudian manusia kemanapun pasti nyari Tuhannya. Nah ya, pasti nyari sesuatu yang dia sembah, sesuatu yang dia agungkan. Kalau dia tidak mendapatkan Allah, dia akan mengganti dengan yang lain. Ya. Bahkan dalam rangka mendapatkan Allah, mereka kemudian bikin sarana, ya, bikin perantara, ya, kadang berhala, kadang kemudian ya dengan Tuhan yang dibikin-bikin. Ya, karena apa? Manusia mau memuaskan fitrahnya sebagai apa? Makhluk yang punya Tuhan yang diagungkan. Nah, intinya apa? Bahwa tradisi kesyirikan itu adalah pencarian orang-orang tentang Allah yang mereka tidak dapat seutuhnya. Akhirnya kemudian mereka bikin Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan sampai yang ateis sekalipun, ya, yang katanya nggak mau mengakui Tuhan, pasti dia akan ada Tuhan yang lain. Apa diantaranya? Yaitu mempertuhankan ya bosnya. Ya, kita lihat misalnya kayak ya Uni Soviet dulu ya. Ya, ketika kemudian mengatakan mereka dirinya ateis, lalu setiap kali bosnya ya diusung kerandanya karena apa meninggal di lapangan merah di sana itu, ya selalu mereka tunduk sampai lewat. Ya. Apapun yang kita tunduki, apapun kita taati selain Allah, sesungguhnya kita telah mempertuhankan, walaupun kita tidak katakan itu agama. Oleh karena itu Bapak sekalian, bahwa fitrah manusia pasti nyari Tuhan yang bisa memuaskan ya fungsinya sebagai hamba, itu adalah hal yang fitrah. Yang kedua, bahwasanya wahyu datang untuk orang-orang yang fitrahnya masih bersih, sekedar mengingatkan. Ya, hanya diingat-ingatkan. Ya. Bahkan kadang dikasih musibah supaya sadar. Ya. Adapun yang fitrahnya sudah rusak dengan ilmu pengetahuan sekuler, ya, seperti filsafat yang meniadakan Tuhan hari ini, filsafat yang menganggap Tuhan tidak lagi ini, ya, itu apa? Butuh kemudian pengetahuan ilmiah dari Al-Quran, ya, karena fitrahnya tertutupi. Maka yang seperti itu harus kemudian kita hadapi dengan argumentasi rasional dalam Al-Quran yang membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi namanya itu yang disebut rasional. Dan Al-Quran sudah menghadapi seluruh jenis manusia di masa lalu, mulai dari penentang wahyu, orang yang syirik, orang munafik. Dan Rasulullah SAW menjelaskannya dengan sangat rinci dan kemudian singkat. Oleh karena itu hanya dalam 23 tahun, mulai dari kesyirikan, mulai dari ateisme, mulai dari sekuler, kemunafikan diberantas habis-habisan. Ya, sehingga kita nggak perlu nyari yang lain. Karena yang menyatakan bahwa Quran belum mengandung argumentasi rasional tentang tauhid, hingga hari ini nggak ada yang bisa dapat yang kemudian menjauhkan manusia dari ateis kecuali Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu, ya nalar Quran, rasional Quran sudah sampai ke tingkat maksimalnya. Bahasanya adalah apa? Jujur dan adil. Ya, kita lihat Quran. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Tammat kalimatu rabbik. Firman Allah sudah sempurna. Apanya? Sidqan, kejujurannya. Apa yang dimaksud kejujuran? Kesesuaian antara berita dan yang diberitakan. Wa adlan. Apa yang dimaksud adil? Bahwa semuanya diberikan haknya tanpa kecuali, tanpa kezaliman. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, bukti-bukti penguat ini akan kita lihat nanti secara ya ringkas.
Adapun tujuan kemudian kita memahami ilmu tauhid apa? Mengokohkan keimanan dan menegaskan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena keimananlah yang akan menyampaikan kita ke kemerdekaan yang sesungguhnya. Hanya Allah yang disembah yang membuat manusia merdeka. Adapun yang lain kita tunduk ke mereka, maka mereka akan memperbudak kita dan membuat kita makin terkungkung oleh hawa nafsu kita. Tidak ada solusi. Ya, jadi kadang lucu itu. Kita mau bilang Islam memerdekakan manusia, tapi kok aturannya ketat, ya kan? Sementara di luar itu orang merasa bebas tanpa beragama, ya, sampai kemudian ya mereka udah mau hapus kolom agama dari KTP. Alasannya agama itu apa? Memperbudak orang, membuat manusia membela Tuhan lalu menzalimi manusia. Banyak bahasanya yang gak jelas. Padahal Tuhan yang mereka maksud adalah Tuhan yang ada di agama di luar Islam. Tuhan dalam Islam adalah yang mampu menyatukan dua hal yang berbeda tapi akur sekaligus, yaitu dunia dan akhirat, manusia dan Tuhan, kerja dan ibadah itu oleh Allah disatukan dalam perspektif yang sangat akur, harmoni, bahkan itulah hakikat tauhid. Tetapi mereka hari ini selalu mau memisahkan dua itu, laki dan perempuan, masyarakat dan pribadi, kerja dan ibadah, selalu mau dipertengkarkan. Ya, kalau mau dipertengkarkan terus, kita tidak akan pernah bisa berhasil menjadikan hidup ini menjadi indah. Padahal keindahan ada pada harmoni laki dan perempuan, tempat kerja dan ibadah, dan kemudian dunia dan akhirat sekaligus dalam satu ketukan. Hanya Islam yang mampu membahas itu. Kenapa? Dia datang dari yang maha adil, dia datang dari yang maha jujur, yang tidak punya kepentingan sama hambanya. Dan yang bermasalah adalah kalau sesuatu itu dibikin karena ada kepentingan. Oleh karena itu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada seorang sahabat namanya Rib'i, ya, ditanya, "Bima bu'ithum, kalian diutus ini dalam rangka apa?" Ya, kata dia, "Bu'ithna li tahriril ibad." Kami diutus oleh Allah untuk membebaskan manusia min ibadatin nas, ya, dari menyembah min ibadatil ibad, menyembah sesama manusia, ila ibadati rabbil ibad, hanya menyembah Tuhannya manusia saja, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak ada istilah penzaliman dan seterusnya. Itu kemerdekaan. Oleh karena itu Bapak sekalian, kemerdekaan hakikatnya adalah manakala selain Allah hilang dari kita, manakala mulut kita tidak lagi tergantung kepada selain Allah, manakala perbuatan kita tidak lagi terkait kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa adalah manakala kemudian hati, mulut, dan perbuatan kita hanya satu tempatnya mengadu, satu tempatnya menyembah, satu kemudian yang menjadi standar diterima atau ditolaknya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya berkah adalah hal-hal yang membuat hidup kita makin dekat dengan Allah. Adapun yang menjauhkannya, semua itu adalah bukan disebut keberkahan. Oleh karena itu, apapun memudahkan kita dekat dengan Allah, semuanya itu akan berkah. Istri yang membuat kita tegas beragama, suami yang membuat kita makin kenal Allah, kendaraan yang makin mendukung kita untuk beribadah, rumah yang membuat kita makin mengenal Allah, ya, bahkan sahur yang kita makan supaya kita kuat puasa. Kata Rasulullah, fa inna fis sahuri barakah, di dalam sahur itu ada berkah. Semua yang membuat kita komitmen beragama itulah keberkahan. Oleh karena gampang sekali bagaimana melihat seseorang itu berkah, lihat sejauh mana dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana orientasinya senantiasa siap untuk kemudian kembali kepada Allah setiap saat. Ya, setiap saat, bahwa ketika saat ini dipanggil, kira-kira sudah ada nggak kesiapan untuk kemudian bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan hidup, yang namanya baik dalam hidup ini adalah
manakala kita tidak terpecah diri kita, tidak terbagi diri kita dari sisi hati, dari sisi ucapan, dari sisi perbuatan, ya hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah Subhanahu wa taala adalah inti ibadah. Bahwa kita berharap dengan semua ibadah, dengan semua ketundukan, kita kemudian mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat ibadah tujuannya disyariatkan, digunakan dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah katakan sahabat-sahabat semuanya berstatus radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Itu apa? Doa sekaligus penegasan. Setelah mereka generasi tabi'in, tabi'in, dan hingga hari ini sekalipun ulama itu tinggi kedudukannya di dalam Islam, tidak bisa disebut radhiyallahu anhu, nggak bisa. Iya. Imam Abu Hanifah masih tabi'in. Iya. Beliau lahir sekitar tahun berapa? 75 Hijriah. Meninggal tahun 150 bersamaan dengan lahirnya Imam Syafi'i. Iya. Adakah keterangan bahwa Abu Hanifah radhiyallahu anhu? Nggak ada, hanya rahimahullah. Ya, Imam Malik setelahnya juga masih kalangan tabi'in, ya, juga tidak ada keterangan bahwa kita katakan Imam Malik radhiyallahu anhu, nggak ada, hanya rahimahullah. Imam Syafi'i sama, karena apa? Karena status radhiyallahu anhu hanya pantas disematkan ke sahabat, karena secara umum Allah sudah katakan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Oleh karena itu Bapak sekalian, ya, status radhiyallahu anhum itu adalah tidak mudah. Yang kedua, ujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas udah banyak mengaku Tuhan, belum ada yang mengaku punya surga, kecuali nanti Dajjal. Dajjal itu nanti datang dengan fitnah, ya, dia seolah punya surga dan punya neraka. Itu naudzubillah, dan itu fitnah di zaman. Nah, Bapak sekalian, itu yang secara global. Adapun keutamaan tauhid, ampunan. Hidup di dunia ini hak kita adalah mendapatkan ampunan Allah, dan ampunan tidak terjadi kecuali Allah ridha. Allah ridha. Oleh karena itu ibadah sebagai sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah, apa pengertiannya? Ismun jami', ibadah adalah nama, ya, jami' yang merangkum kullama yuhibbuhullah, semua yang dicintai oleh Allah, wa yardahu, dan diridai olehnya. Oleh karena itu ibadah adalah yang dicintai dan diridai oleh Allah. Oleh karena itu sholat kita apa? Ibadah, berarti dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, sholat kita, tilawah kita, kerja kita dalam rangka mendapatkan ridha Allah. Ya, oleh karena itu Bapak sekalian, ya, ridha Allah ini wujudnya nanti diantaranya adalah apa? Yaitu kita mendapatkan pengampunan. Kerugian besar manakala kita tidak mendapatkan status pengampunan. Bahkan saya sudah katakan di sini, kata pertama yang hadir dari Adam dan Hawa adalah kata permohonan ampunan. Apa kata beliau? Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan mengasihi kami, menyayangi kami. Jadi ada dua, ampunan dan kasih sayang selalu bersama. Lanakunanna minal khasirin, pasti kami akan menjadi orang rugi hidup di dunia ini. Jadi hakikat kerugian Pak tidak selamanya pada bisnis yang bangkrut, kan? Ya. Tetapi kerugian dalam Islam manakala kemudian kita tidak mendapatkan ampunan. Cukuplah kita tidak mendapatkan ampunan manakala kita tidak beribadah. Lewat waktu sholat kita tidak merasa berdosa kalau itu adalah, ya, dosa dan seterusnya itu. Dan kita sudah katakan sebelumnya bahwa, ya, kezaliman adalah termasuk semuanya dosa. Nggak ada kezaliman yang bukan dosa. Ya. Oleh karena itu Bapak sekalian, kita lihat tentang ampunan ini. Kalau Allah Ta'ala dalam sebuah diskusi Allah berfirman, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW, ya Adam,
Wahai anak Adam, innaka ma da'awtani, engkau selama engkau berharap dan kemudian berdoa kepadaku, wa rajautani, dan berharap rahmatku, ghafartu laka, saya pasti akan mengampuni kamu. Ketika kita membahas tauhid, yang kita akan saksikan kesempurnaan, kekayaan, kehebatan. Kalau Allah yang maha hebat seperti itu, nggak bakalan kita putus asa. Karena apa? Kita melihat bahwa Allah punya segalanya. Dan kita, apapun yang kita miliki, apapun keahlian yang kita miliki, bahkan semua yang sekarang terjadi, semuanya karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang, banyak yang menikmati itu sekalipun tidak pernah merasa itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa? Keimanan. Keimanan. Nanti setelah hilang baru tuh ngerasain selama ini nikmat. Iya, dan orang merasa kehilangan rahmat itu manakala sudah masuk ke kuburan, baru lepas semuanya. Seperti lepasnya hiasan surga dan kenikmatan itu ketika Nabi Adam sudah dikeluarkan dari surga. Baru dia tahu bahwa nilainya surga luar biasa. Sekarang di dunia dimakan saja tidak bisa tanpa harus nyari, tanpa harus dimasak, tanpa harus diproses. Sehingga hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan untuk hidup dan perjuangan untuk menghidupkan hati. Oleh karena itu, ya, ghafartulak, saya akan ampuni engkau, kata Allah, ala ma kana minka, apapun bentuk dosamu, wala ubali, saya tidak peduli. Syirik sekalipun kalau engkau tobat, Allah siap mengampuni. Ya Adam, law balagat dzunubuka nanas sama. Kalau dosamu sampai membumbung tinggi hingga ke langit, Fastaghfartani, lalu engkau tulus mengakui kesalahan engkau itu dan datang memohonan ampunan kepadaku dengan lisanmu, ghafartu laka wala ubali, pasti akan aku ampuni dan saya tidak peduli. Ya ibn Adam, innaka law atitani bi qurabil ardi khataya, wahai anak Adam, jika dosamu sepenuh bumi, ya, dan engkau datang menghadap aku ketika aku meninggal, thumma laqitani, bertemu dengan aku, la tusyrik bi syai'an, engkau tidak syirik, ya, tidak syirik, itu hanya dosa besar yang engkau lakukan. La ataitu kabirabiha maghfirah, akan aku siapkan dan berikan kepada engkau ampunan seluas langit dan bumi, dan aku tidak peduli. Jadi Bapak sekalian, pintu Allah ampunannya tidak pernah tertutup, yang menutupnya adalah kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Nilai tauhid melalui dunia dan segala isinya. Ya, ini sudah pernah kita bahas. Ada sebuah hadis dari Abu Musa Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Musa berkata, ya Rabb, alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Ya Allah, saya kepengen doa pamungkas, zikir pamungkas yang bisa aku gunakan kemudian untuk mengingatmu dan berdoa kepadamu. Ya, jadi zikir. Ya. Qala ya Musa la ilaha illallah, wahai Musa katakan la ilaha illallah. Qala, kata Nabi Musa, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza, semua hambamu dari sejak Nabi Adam, para malaikat hingga saat ini aku diutus mau ngomong itu. Kalau saya kepengennya yang khusus, ya, jangan yang sama sama mereka gitu. Ya. Lalu apa kata Allah, ya Musa, law anna samawati sab'a, kalau 7 susun langit, wa amirohunna, dan seluruh isinya, ya, termasuk malaikat, gairi, selain aku, selain Allah, ya, wal aradiyas sab'a, dan 7 susun bumi, fi kaffah, ya, berada di sebuah timbangan, ya, wala ilaha illallah fi kaffah, semedang la ilaha illallah di timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah. La ilaha illallah masih jauh lebih berat. Nah ya, kenapa beratnya? Yang pernah kita bilang, dunia seluruh isinya dan alam ini 1% dibanding surga Allah yang kuncinya la ilaha illallah. Ya gimana nggak berat? 1/99. Nah ya, jadi akhirnya kemudian bahwa tauhid, ya, luar biasa nilainya. Oleh karena itu kita perlu mensterilkan diri kita dari syirik ini. Di antaranya mempercayai yang disebut apa ya, sio-sio, mempercayai kayak Virgo apa ya gitu.
mempercayai nanti ya ada kejadian besar di alam ini gara-gara ada fenomena alam kayak gerhana matahari. Iya, tidak seperti itu. Dalam Islam apapun musibah penyebabnya karena dosa itu aja. Iya. Iya. Oleh karena itu termasuk kurang rezeki, kurang hujan dan seterusnya itu karena kesalahan manusia. Toh kalaupun ada orang dikasih rezeki, dikasih panjang umur sekalipun gak ibadah, itu pun musibah. Karena apa? Setiap sesuatu yang diambil tidak memberikan balasannya hak kepada pemberinya, itu semua adalah pelanggaran. Oleh karena itu naudzubillah, kalau kemudian rezeki kita nampak tapi makin melorot ibadah kita, naudzubillah itu tanda-tanda bahwa kita tergerus dan naudzubillah kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Memudahkan manusia masuk surga. Yang kita sebut la ilaha illallah, kunci masuk surga. Ya, kita lihat kayak ini. Abu Dzar radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah datangi Rasulullah wa alaihi thawbun abyad. Waktu itu beliau lagi pakai baju putih. Wa huwa naim. Beliau lagi tidur-tiduran. Tsumma ataituhu wa huwa naim. Saya datang lagi masih tidur. Tsumma ataituhu faqad istayqadha. Nah, ketika saya datang ketiga kalinya beliau sudah bangun dan sudah duduk. Fajalastu ilaihi. Saya duduk di sampingnya. Faqala, Rasulullah bilang, "Ma min abdin qala." Tidak seorang pun yang mengucapkan la ilaha illallah. Kecuali tsumma mata, lalu meninggal dalam kondisi ucapannya itu yakin dengan maknanya, ala dzalika illa dakhala jannah, kecuali orang itu pasti masuk surga. Qultu wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina dan walaupun dia mencuri ya Rasulullah. Qala wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina dan mencuri. Fakultu, saya ulang lagi, saya belum yakin. Wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina walaupun kemudian dia mencuri. Qala wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina dan mencuri. Fakultu wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina dan mencuri. Mulai dia kali kayak gitu. Sampai Rasulullah bilang, wa in raqma anfa Abizar, sekalipun hidungnya Abizar pindah dari tempatnya, dia tetap masuk surga. Bahasa seperti itu ya. Bahkan Abu Dzar yuhaditsu hadza ba'du, setelah itu Abu Dzar menyampaikan itu. Wa in raqma anfa Abizar, walaupun hidung saya bermasalah, tetap dia masuk surga. Artinya apa? Masuk surga sekalipun dalam kondisi berzina begitu, tapi kalau dia nggak tobat dari zina dan kemudian dari pencuriannya, dan dia meninggal tidak syirik karena itu hanya dosa besar, dia tetap akan masuk surga walaupun akan singgah di neraka dulu untuk pembersihan. Dia akan dapat syafaat al-uzma, syafaat. Tapi kalau kemudian kita terkena syirik, itu yang bermasalah. Oleh karena itu Bapak sekalian, begitu tingginya nilai tauhid, sampai diminta mengeluarkan umat Rasulullah dari neraka. Man kana fi qalbi mithqalu habatin min iman, walaupun ada sebiji atom keimanan dalam hatinya, itu terakhir kan. Cuman kita nggak mau begitu sih, ke neraka dulu, capek lah. Nah, pembagian tauhid, ini ada 4, ada 3. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu semua perbuatan Allah masuk ke kategori rububiyah. Yang kedua, ada tauhid asma wa sifat. Ada tauhid dari aspek nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dua itu, ini pengantar untuk yang tertinggi, yaitu tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah sebagai zat satu-satunya yang disembah. Oleh karena itu Bapak sekalian, tauhid rububiyah dan tauhid asma sifat dipelajari hanya untuk kemudian sampai ke penyembahan Allah secara total. Makanya kata Allah itu merangkum semua nama dan sifat-sifatnya. Tapi Allah nggak ada nama Allah yang bisa merangkum maknanya. Oleh karena itu yang kita pajang apa kata Allah itu? Allah, bukan kata Rabb, walaupun kata Rabb selalu kita sebutkan dan kita berdoa. Allahumma ya Rabb, kayak gitu kan? Karena apa? Allah memberi rezeki, Allah yang ini itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita minta ke perbuatannya. Ya Razzaq, ya memberi rezeki, ya Tawwab, penerima taubat, ini semua adalah apa?
rububiyah Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang hari ini coba kita masuk ke tauhid rububiyah, dan bisa jadi di tauhid kita akan lama. Nah ya, kita awali dari bukti keberadaan Allah. Jadi kayak kita, mohon maaf, kayak kita nggak kenal Allah. Ya, mulai dari mana ya kita mengakui Allah itu ada. Walaupun tadi kita katakan pertama, bukti pertama dan utama adalah fitrah. Fitrah, iya, fitrah. Artinya apa? Bahwa sejak manusia diciptakan sudah diisi, sudah diinstal di dalam jiwanya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti nyari. Makanya di sini katakan bahwa fitrah atau bawaan serta bakat adalah kondisi penciptaan manusia yang mempunyai kecenderungan untuk mengakui Allah sebagai pencipta yang mengatur segala urusannya, dan bahwasanya Dia yang harus dicintai, disembah seterusnya dengan beragam jenis ketaatan dan taqarrub. Jadi sejak lahir itu sudah gitu. Nah, kita lihat kayak gini. Ya, dalilnya. Wa idza qala rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbmu, Tuhanmu, mengambil min bani Adam, dari seluruh anak cucu Adam, min zuhurihim, dari sulbi mereka, dzurriyyatahum, yaitu para anak cucu mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah persaksikan dirinya terhadap mereka semua itu sebelum dilahirkan. Alastu bi rabbikum, kalian ngakui gak saya adalah Rabb yang mencipta, yang harus disembah? Qalu bala, mereka menyatakan bala ya Allah, syahidna, kami bersaksi, kami bersumpah, kami mengumumkan bahwa Engkau adalah Tuhan pencipta dan yang harus disembah. Kenapa? Antaqulu yaumal qiyamah, saya tidak mau nanti di hari kiamat kalian menghadap aku lalu kalian menyatakan inna kunna an hadza ghafilin. Dulu ketika di dunia kami lalai ya Allah, seolah-olah saya belum pernah ngasih tahu dan Engkau belum pernah tanda tangan, Engkau belum pernah bersumpah. Atau kalian beralasan innama asyraka abauna. Pertama tadi kesalahan pribadi, ya kan? Pribadi. Yang kedua kesalahan lingkungan. Atau kalian menyatakan kami syirik. Kenapa? Karena abauna, orang tua kami, dalam nenek moyang kami, dalam budaya kami, min qabl, dari sebelumnya, sebelum kami dilahirkan sudah tradisinya syirik. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, dan kami adalah keturunan mereka, kami kalah melingkungan. Enggak, Islam tidak mau kita kalah melingkungan. Makanya Rasulullah katakan la takunu immah, kalian jangan menjadi immah. Apa itu immah? Tak berprinsip sama sekali. In ahsanan nasu ahsantum, kalau orang baik engkau ikut baik, jadi hanya ikut terus Pak. Wa in asa'u asa'tum, tapi kalau mereka buruk dia juga ikut buruk. Enggak, Allah enggak suka yang seperti itu. Ya, Allah maunya engkau lah yang memulai kebaikan dan engkau kemudian bertahan dalam kebaikan itu. Makanya disupport gitu. Man dalla ala khairin fa huwa kajri fa'ilihi, siapapun menunjuki orang kebaikan dengan menyampaikan ayat, dengan menyampaikan Islam, lalu orang itu mengamalkan, maka ka'ajri fa'ilihi, maka orang itu nanti ketika dia amalkan petunjuknya, dia dapat apa? Pahala nanti. Yaitu menunjukkan Pak. Menunjukkan. Dari artian bahasa, artinya apa? Coba kita lihat Rasulullah ya. Ada keajaran Islam bukan dari Rasulullah. Semuanya dari Rasulullah. Jadi siapapun berislam, semua Rasulullah akan dapat pahalanya. Coba. Ya setelah itu orang kedua, Abu Bakar As-Siddiq, orang kedua yang membacking dakwah Rasulullah, beliau pun akan dapat. Setelah itu Umar ibn Khattab, semua akan dapat. Coba. Nah kita berharap kita menjadi salah satu silsilah rangkaian dari sampainya kebenaran ini ke umat setelah kita. Supaya apa? Nah saya pernah terangkan, makin tinggi tauhid kita, makin tinggi iman kita ketika kita meninggal, setiap orang muslim berdoa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup maupun yang meninggal. Makin tinggi tauhid kita, makin tinggi iman kita, di kuburan makin tinggi sinyal kita dapat doa itu.
Ya makin rendah makin dikit dapatnya Pak. Kan disebutkan mukmin mukminat ya gitu kan. Ya tentu yang dapat yang makin tinggi imannya. Apalagi orang-orang yang memberikan manfaat besar kepada umat ini. Gak usah banyak-banyak, usah ngomong hadis ayat. Orang nanya alamat saja kita kasih tahu sedekah luar biasa. Ya kan? Apalagi kalau yang dikasih tahu itu adalah ayat Allah, ya, dan seterusnya. Oleh karena itu tadi di WhatsApp kita sekedar ya tulis, kirim, posting, kerjaan kita itu udah luar biasa. Makanya kata Rasulullah, liyahdiya Allahu bika rajulan wahidan, gara-gara engkau satu orang mendapatkan hidayah, khairul laka min hamrin na'am, itu lebih baik dibanding kemudian engkau dapat apa? Lexus warna merah. Alphard warna merah. Itu satu itu ya, satu orang dapat hidayah. Oh, tinggi nilainya kayak gitu. Iya. Makanya lain lagi sikap. Nah, tadi itu perbuatan. Apa ucapan? Sekarang perbuatan. Man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapapun memulai perbuatan baik lalu diikuti orang di sekitarnya, di lingkungannya, di keluarganya, di kantornya, falahu ajruhu, maka siapapun ikut mengamalkan seperti amalannya, terinspirasi sama dia, maka orang yang ikuti itu akan juga dapat pahalanya. Ini namanya MLM akhirat. Nah ya, MLM akhirat. Oleh karena itu, Bapak sekalian, kita terlibat, itulah kenapa ulama disebut warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ya, oleh karena itu luar biasa Pak. Tidak perlu kita jadi ulama, tapi yang penting kita rajin memposting, kita kemudian berteman dengan orang-orang baik di Facebook. Insya Allah itu akan sendirinya terasih. Karena masalah ya kita teringat sesuatu Allah dengan bacaan, dengan apa itu nasihat, insya Allah itu akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi Allah gak mau inna ma'asyaraka aba'una min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Ya Allah tidak mau. Kenapa? Lingkungan itu adalah kita khalifah, kita lain bentuk lingkungan, bukan kita harus dibentuk oleh lingkungan. Oleh karena itu Islam menempatkan jati diri seseorang di hatinya. Ya. Dia tidak melanggar sholat, puasa, zakat bukan karena takut sama orang, tapi takut sama Allah dari internal. Ya, dari internal. Hadis coba kita lihat kayak gini. Ketika orang di akhirat, ada riwayat dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW, yuqalu lirrajuli min ahli nar. Ya, orang ada seorang penduduk neraka ditanya pada hari kiamat, ara'aita law kana laka ma 'alal ardi min syai', kalau sekiranya di dunia itu engkau punya aset semuanya, akunta muftadiyan bihi, mau nggak engkau jadikan seluruh dunia itu sebagai apa? Tebusan untuk engkau keluar dari neraka ini. Ya. Qala fayaqul na'am. Ya, betul. Bahkan kalau ada dunia seisinya berlipat kali untuk keluar dari neraka ini dengan menyogok, ya, maka kemudian pasti saya lakukan. Qala ya. Fayaqulu lalu Allah katakan ke dia, pada aradtu minka ahwan min dzalik. Saya sebetulnya sudah minta kepadamu hal yang lebih rendah dari dunia dan seisinya itu. Nih. Qad akhadtu 'alaika fi dhahri Adam, ketika engkau masih dalam ya tulang sulbinya Nabi Adam, Allah tusyrik bi syai'an, saya sumpah engkau jangan sama sekali menyekutukan aku. Engkau sudah bersumpah bahwa syahidna, kami bersaksi. Iya. Fa'abaita, tapi engkau tidak mau, illa an tusyrika bi, tapi engkau mana berbuat syirik. Nauzubillah, itulah nilainya tauhid luar biasa. Oleh karena itu Bapak sekalian, nah ini di surah Yasin Allah ingatkan penduduk neraka ketika sudah masuk neraka gini. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, wahai anak Adam, bukannya saya sudah menyumpah engkau, sudah berjanji kepada engkau, dan engkau pun berjanji kepadaku, Allah ta'budu syaitan, bahwa kalian jangan sama sekali tunduk dan patuh menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Ya, sungguhnya syaitan itu musuhmu. Tidak ada dosa tanpa ada syaitan di sana. Tidak ada. Sebagaimana tidak ada kebaikan kecuali di sana ada malaikat yang menguatkannya. Oleh karena itu Bapak sekalian, kita berada di antara dua tarikan hal itu, kebaikan dan keburukan, dan kita sudah pernah bahas di sini. Inna lil malil miris syaitani lamatun bil insan.
bahwa manusia punya sinyal untuk ya terhadap manusia. Walil malaki lammatun, dan malaikat pun punya sinyal terhadap manusia. Ya, walammatus syaitan. Ya, sinyalnya syaitan adalah ya i'adatus syarr, selalu mau mengulang keburukan. Ya, dia bilang, ikhtim bisyarr, sebelum tidur tutup hari ini dengan keburukan. Nah ya, ketika itu mereka menyatakan ikhtim bi khair, tutup hari ini dengan kebaikan. Apakah dengan sholat sunnah atau dengan wudu atau dengan minimal berdoa sebelum tidur. Nah ya, selalu kan gitu. Oleh karena itu, ya inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Syaitan mengalir di tubuh anak Adam kayak aliran darah, coba. Jadi kita nggak bisa pernah lepas dari syaitan. Oleh karena itu Bapak sekalian, ya, orang-orang yang jauh dari agama akan jadi bagiannya syaitan. Nah, ya, makanya hadis itu lihat nanti. Ya, ada hadis lagi misalnya kayak gini. Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada anak yang lahir kecuali kondisi awalnya adalah fitrah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mencarinya. Ya. Sama yaqul, lalu Rasul menyatakan, "Iqra'u," coba kalian baca firman Allah, "Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha." Fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan pada fitrah tersebut. La tabdila li khalqillahi, Allah nggak pernah merubah bentuk ciptaannya keluar dari fitrah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang kemudian yang lurus. Ya, fitrah itu. Ya, riwayat Muslim. Nanti di riwayat yang lain akan dikatakan fa'abawahu, orang tuanya la yuhawidanihi, yang membuatnya keluar dari fitrah menjadi Yahudi. Gaya-gayanya Yahudi. Au yunassirani, atau gayanya gaya Nasrani. Sikap hidupnya, oh yumajjisani, bahkan bisa jadi bukan lagi ahli kita tapi majusi, menyembah api. Artinya apa? Aslinya manusia lahir dalam kondisi Islam, itulah fitrah. Tapi manusia yang tidak mengajarkan anaknya dengan Islam ini akhirnya nyari ajaran di luar. Kita sudah katakan bahwa di sekolah kita masih teori Darwin, ya kan? Di sekolah kita bahwa manusia itu apa? Hasil seleksi alam. Padahal enggak, kita pas dilahirkan itu berapa banyak kemudian ya sel yang kemudian dari hubungan bapak sama ibu itu, ya, untuk yang nembus kemudian lapisan opum itu rahim ibu hanya satu, ya, dari semua kita lah yang menang. Jadi dari situ kita udah berperang dan kita lah yang terseleksi ya, ya, lalu keluar dihidupi untuk menghadapi persaingan lebih lagi dalam kebaikan. Iya. Makanya ya ada hadis gini, Muhammad 3 kecilan. Rasulullah zata yaumin, pada suatu hari fi khutbatihi, menyampaikan dalam salah satu khutbahnya. Kata beliau, "Ala inna rabbi amaroni an u'allimakum ma jahiltum." Allah meminta saya untuk mengajarkan kalian hal-hal yang kalian belum ketahui. Mimma 'allamani yaumi hadza, yang Allah ajarkan hari ini kepadaku. Kullu malin nahaltuhu abdan halalun, ya, semua rezeki yang aku berikan kepada seorang hamba itu halal. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa, kami ciptakan hamba kami itu dengan lurus fitrah. Kulluhum, semua mereka begitu. Wa innahum atathum syayatin, syaitanlah yang mendatangi mereka, fajtalathum an dinihim, lalu mereka memancing mereka supaya keluar dari fitrah. Iya. Dan syaitan bukan saja jin, tapi kita juga bisa jadi syaitan. Naudzubillah, manusia. Yaitu dengan mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam. Ya, hari ini ya orang lagi hamil didengarkan musik. Ya, gimana nggak di sekolah nanti pas lahir? Coba kalau sering ngaji, ya, terapis spiritual ngaji itu tinggi sekali, Pak. Tinggi. Ya, nuansa spiritualnya, nuansa ininya. Ya, diperdengarkan ya dangdutan. Enggak, dirinya itu dangdutan tapi kalau keluar. Ya, yang susah itu adalah mengajarkan hal-hal yang spiritual. Sampai mukjizat Rasulullah itu bukan material ibrani, bukan, tapi adalah maknawi kayak gini. Kenapa? Umat Rasulullah itu umat tercerdas yang ada di alam semesta ini. Sehingga mukjizatnya nggak harus kemudian membelah mata kayak tongkat. Ya, kayak apa gitu, enggak. Quran. Ya, Quran yang kemudian ketika dibaca ya menghubungkan kita dengan Allah. Ya. Nah, orang kadang hilang fitrahnya, Pak, karena apa? Dia lagi makmur, dia lagi subur,
Ya, dia lebih nyaman dengan kekafirannya. Tapi giliran dia kena musibah, ya pasti terbuka fitrahnya. Sampai orang ateis kalau pesawatnya Pak mau jatuh, pasti bilang Allah, ya Allah, lupa kalau dia ateis. Iya, jadi kenapa? Karena tadi ada dalam fitrah. Ya, saya teringat dengan sebuah kisah. Ya, ada pertunjukan agama ya Kristen di salah satu tempat. Dia pakai citra apa itu? Ya kayak kita di Fokus hari ini, sorot kayak gitu, seolah-olah ada bayangan Yesus kayak gitu. Dan indah sekali rekayasa itunya. Ketika kemudian tampil begitu, yang datang orang Muslim bilang, ya Allah. Ketika kagum gitu malah Allah yang tersebutkan. Kata mereka ya gimana? Ditampilin Yesus, mata yang tersebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak itu masalah fitrah. Coba kita lihat kayak gini, bagaimana musibah kemiskinan seorang kaya membuat orang itu akan balik ke Allah atau kena musibah. Allah kata ini, "Huwallazi yusayyirukum bil barri wal bahr." Dialah yang membuat kalian bisa berjalan leluasa di daratan maupun di lautan dengan kendaraan kalian. Hatta idza kuntum fil fulk, tatkala kalian berada di kapal laut, wajawayna bihim birihin thayyibah. Ya, kapal laut itu kemudian berlayar dengan air yang secukupnya, normal. Wa farihu biha, dan mereka kemudian asyik-asyikan. Ya, mirip kayak kapal pesiar ya, walaupun kapal hari udah pakai mesin, nggak lagi mengandalkan apa? Mengandalkan angin. Tapi mesin sama angin di sisi Allah sama aja, Pak. Kalau Allah melepas itu nggak gerak, tambah ribet malah, karena walaupun angin berkencang belum tentu dia gerak, ya kan? Kalau Allah matikan mesin, ya makanya ya, kita lihatlah tadi gitu ya, sombongnya menyatakan Tuhan pun nggak bisa menghalangi pesawat kapal ini, tapi baru perjalanan pertama dia mencuri nama Allah. Ya, karena itulah hasil kapal laut ya sekuler yang ya kita lihat saksikan film di Titanic itu. Ya. Lalu kemudian tiba-tiba jahat hari asif, tiba-tiba datang angin puting beliung. Waja'ahumul maut, dan ombak tinggi mingkul dimakan dari seluruh arah. Walau annahum uhita bihim, dan mereka yakin bahwa mereka tidak bakalan selamat. Da'allaha mukhlishina lahuddin, pasti mereka akan berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan kami di sini. Nanti kalau sampai di daratan, ya kami akan ibadah ya Allah, kami akan ingat Engkau. Ini kayak gitu kan? Iya. Anjay dana min hadhihi, kalau Engkau menyelamatkan kami dari musibah ini, lanakunna minasyakirin, kami nggak kafir lagi ya Allah, kami akan menjadi ahli syukur. Ya berislam, bertauhid, ya nggak lagi kemudian tunduk dengan tradisi-tradisi jahiliyah. Ya, itu ya musibah. Oleh karena itu Pak, musibah Allah sebutkan fungsinya di Quran, yaitu supaya orang itu sadar. Wa laqad arsalna ila umamin min qablik, kami telah mengutus kepada ya setiap umat sebelum Engkau ya Rasulullah. Fa akhadnahum bil ba'sa'i, saya lalu kemudian ya menguji mereka, mengazab mereka dengan cobaan kemiskinan, la'allahum yatadarra'un, supaya mereka kembali tunduk dan merendahkan diri kepada Allah. Jadi musibah itu Pak maksudnya baik, supaya orang taubat. Karena ketika orang keluar dari zona nyamannya lalu melihat kelemahannya, baru dia butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menurut saya ini kita nggak usah diuji sebelum kemudian dikenai musibah baru kita taubat. Ya, itu adalah orang yang lupa diri kayak gitu. Ya, kita kepengen bahwa dengan dari diri kita lah kita kembali kepada Allah secara tulus, karena mengetahui hak Allah terhadap kita jauh lebih besar dibanding kemampuan kita untuk berikan hak. Cukup sampai sini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.